Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Fenty Mesarwa SPD dari UPTD SNPN 14 Kota Tangerang Selatan. Saya Ella Meilawati dari UPTD SDN Pondokarya. Dan saya Hendrika dari SMKN 4 Kota Tangerang Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hen. Waalaikumsalam Ibu Mela. Bagaimana Bu Hen kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu Mela. Bu Mela bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Sehat ya Bu. Iya. Oh iya Bu Hen, saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Ibu Mela. Saya akan melakukan coaching hari ini. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu, oke? Iya. Oke. Jadi nanti pada saat coaching ya Bu ya, antara coach dengan coach ini akan saya amati dan saya akan nilai menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya. Dan nanti saya juga akan menilai coach, mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Hendrika tanyakan ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, itu harus disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya. Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit yang akan tanyakan ke Ibu, boleh Bu? Baik Ibu, silakan Ibu. Untuk yang pertama ya Bu ya, kompetensi apa nih Bu yang ingin Bu Hendrika kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh Ibu. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Hendrika ini ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu dengan baik ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya nih Bu nih, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Baik, nanti yang akan saya kembangkan lagi, yang akan saya gali ya Bu ya, ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, jadi ada dua ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan ini, bisa spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa saja Bu? Yang saya inginkan dari coach itu nanti dia bisa mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang dia punya Ibu, seperti itu. Oh iya, jadi indikator ketercapaiannya ini pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya. Baik Bu Hen, terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Hen. Silahkan nanti Ibu lakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu Mela. Iya. Apa kabar Ibu Fenty? Alhamdulillah baik. Bu Hendrika apa kabar? Kabar saya juga baik Ibu. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ibu, tadi malam udah nelpon mau ketemu saya, ada yang mau diobrolin. Iya nih Bu. Apa nih Bu yang mau diobrolin? Semalam kan pengen curhat sama Bu Hendrika, cuma kayaknya kalau di telepon tuh nggak enak gitu. Oh gitu ya, jadi saya sengaja datang ke sini. Ketemu langsung sama saya. Iya. Baik Ibu, apa nih Bu? Ini Bu, jadi tuh saya mau curhat nih, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Ini kan saya di sekolah nih Bu, saya tuh masih memperhatikan bahwa teman-teman rekan guru di sekolah tuh kayaknya pembelajarannya masih yang konvensional aja Bu, masih monoton gitu. Akhirnya kan jadi hasil pembelajaran kami tuh kayaknya masih kurang maksimal begitu kan Bu Hendrika? Menurut Bu Fenty, pembelajaran yang monoton itu yang seperti apa ya Bu?
Iya Bu, kalau saya perhatikan teman-teman itu mereka masih pakai metode ceramah aja Bu. Padahal kan sebenarnya banyak ya Bu ya variasi model pembelajaran yang bisa Iya, diterapkan. contohnya Ibu. Contohnya nih Bu, kalau saya ngeliat tuh ada guru IPA Bu di sekolah Iya, saya. Mereka tuh kalau menjelaskan pakainya ceramah aja, padahal misalnya lagi menerangkan tentang ini ya Bu, tentang sistem pencernaan iya, makanan. Kan ada tuh dia membahas tentang zat-zat makanan Bu. Kan iya. seharusnya kan bisa pakai model praktikum atau model yang lain ya Bu. Jadi kan anak-anak juga lebih tertarik begitu Iya. Bu. Anak-anak lebih tahu ya Bu ya, mungkin ada gambarnya kali ya Bu ya? Kalau cuma kan ini Bu ya, kadang kalau yang namanya IPA kalau kita cuma membayangkan aja Iya. tanpa ada buktinya atau anak-anak nggak melakukan praktikum itu, mereka tuh jadi nggak bisa memahami konsep yang penting Bu Hendrika. Iya, iya, iya. Iya, iya sih Bu, menurut saya juga seperti itu. Nah, nanti untuk meningkatkan ini Bu, apa yang bisa dilakukan ya Bu ya? Kalau saya pikir sih yang pertama ini Bu Hendrika mungkin ya, guru-guru mungkin harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Iya. Kayak mungkin bisa praktikum atau minimal demonstrasi, atau mungkin kalau di IPA kan bisa kayak, pakai problem based learning Iya. atau project based learning. Jadi anak-anak itu punya kreativitas Bu, dia kan juga jadi bisa lebih semangat belajarnya ya Bu Iya, ya? betul. Nanti kalau seperti itu berarti kan harus menularkan ini ke guru-guru yang lain. Rencana Bu Fenty apa ini Bu kepada memberi rencananya ke guru-guru yang lain itu Ibu? Ini sih saya sejauh ini sudah berusaha sih Bu, misalkan di MGMP IPA di sekolah kami kan Bu Iya. ya, saya kadang kayak kan ada guru-guru yang junior tuh Bu, Iya. saya suka ngajak mereka untuk ngelihat misalnya pembelajaran di kelas saya, Iya. biar minimal kan mereka, oh iya ya harusnya saya pakai metode begini gitu Bu. Iya. Atau mungkin juga kita juga bisa ini ya Bu ya, misalkan ada ikut-ikut pelatihan Iya. sehingga kan guru-gurunya juga punya ini ya Bu, pengetahuan baru gimana caranya supaya anak-anak itu bisa lebih paham dengan cara kita mengajar yang bervariasi gitu Bu. Paham juga lebih enjoy mungkin ya Bu ya, Iya, nanti benar, Bu. anak-anak dengan pembelajaran seperti itu. Nah ini nanti kira-kira kapan ini Bu disampaikan kepada guru-guru yang lainnya ini Bu? Jadi biar ya guru-guru ada perubahan Bu. Benar. Saya sih sejauh ini sudah mulai melakukan Bu, Iya. mulai dari MGMP. Nah rencananya untuk guru-guru di sekolah sih saya udah mengusulkan nih Bu sama Iya. kepala sekolah ya, bahwa kita supaya ikut pelatihan. Yang Iya, Bu. minimal kan kalau dapat pelatihan gini jadi ini ya Bu, kita jadi punya motivasi Iya, betul. untuk merubah cara mengajar kita Bu, Iya. begitu. Baik. Nah, jadi kan ini sudah nih Bu ya. Jadi tadi Ibu merasa cara pengajaran teman-teman ini kurang maksimal. Iya. Tapi kan Ibu tadi sudah melakukan berencana ya Bu ya. Nah, nanti saya kira nih nanti rencana Ibu semoga dapat berjalan dengan lancar ya Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Secepatnya saya mau mewujudkan rencana-rencana saya Bu, supaya tahun ini mudah-mudahan nilai IPA anak-anak mudah-mudahan bisa naik Bu levelnya. Iya, betul Ibu. Baik Ibu Fenty, ada lagi Ibu Fenty yang mau disampaikan? Saya ingin mengucapkan terima kasih sama Bu Hendrika. Iya. Sekarang perasaan saya lebih lega, Iya. saya bisa bertukar pikiran sama Ibu. Mudah-mudahan nanti doain ya Bu ya, Iya. mudah-mudahan rencana saya bisa tercapai, kemudian bisa mewujudkan nilai IPA yang bagus Bu. Bagus untuk anak-anak. Baik Iya. Ibu Fenty, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Dan Terima hasil kasih. nilainya anak-anak ini udah baik nanti jadinya seperti Amin. itu. Terima Baik. kasih banyak Bu Hendrika. Iya. Sampai Selamat ketemu bertugas lagi. Bu. Iya Bu. Bu Hendrika, Iya. bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Apakah sudah berjalan dengan baik? Tadi proses coaching saya dengan Ibu Fenty dapat berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu, alhamdulillah. sudah lancar. Iya. Namun ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan ke Bu Hen nih, terkait dengan yang pertama begini Bu, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Baik. Jadi selama coaching tadi
saya sudah mendapatkan nih alur ceritanya dari percakapan tadi dengan Bu Fenty. Saya dapat alur ceritanya jadi bisa mengalir seperti itu Ibu. Kemudian saya sudah bisa menggali beberapa pertanyaan kepada Bu Fenty dan sehingga akhirnya itu tadi Bu Fenty itu dapat mencari jawaban dan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Begitu Ibu. Iya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah melakukan proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Betul. Kemudian tadi saya amati juga nih Bu Hen nih ada beberapa catatan nih yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirtanya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi permasalahannya ya Bu ya, Ibu sudah. Kemudian sudah mengarahkan coaching juga untuk mencari rencana aksinya atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Fenty tadi, dan Ibu Hen juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksinya itu bisa berjalan dengan baik. Tadi saya juga mendengar percakapan antara Ibu dengan coaching itu sudah fokus Bu, sudah menghadirkan adanya kehadiran penuh atau present. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Jadi sesuai dengan kata kunci tadi ya Bu ya, luar biasa Bu apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan melakukan coaching-coaching selanjutnya. Ada satu lagi nih Bu nih. Bagaimana Bu? Untuk kedepannya nih Bu nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, saya akan ini Bu, mempelajari tentang alur tirtanya ini ya. Biar nanti kedepannya saya melakukan coaching itu menjadi lebih baik lagi, lebih lancar lagi seperti itu Ibu. Jadi baik, jadi Ibu Hen akan mendalami lagi alur tirta ya, agar proses coaching berikutnya berjalan lebih baik lagi ya. Terima kasih nih Bu Hen atas kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol. Semoga terima kasih Ibu. Semoga coaching-coaching berikutnya ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Hen. Assalamualaikum Bu Mela. Apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya? Sehat-sehat kan Bu ya? Amin. Nah Bu Mela, saya dengar hari ini mau melakukan proses coaching ya? Nah sebelum melakukan proses coaching, boleh saya bicarakan ada beberapa pertanyaan, boleh saya tanya ya Bu ya? Iya Bu, ya nanti pada saat Ibu melakukan coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati nih Bu. Nah, saya akan menilai apakah alur yang Ibu jalankan itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, kemudian apakah Ibu sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti saya juga mendengarkan respon dari coachingnya Bu. Nah, selain itu Bu, jangan lupa untuk pada proses coaching ini ada prinsip coachingnya Bu ya. Yang pertama harus ada kemitraan. Kemudian yang kedua ada proses kreatif dan juga kita harus memaksimalkan potensi Bu. Ya. Nah, mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi ini ada sedikit yang saya mau tanyakan, boleh Ibu? Silakan Bu. Baik Bu. Nah, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja kompetensi intinya ya Bu. Kompetensi inti coaching. Yaitu yang pertama adalah listeningnya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada 3 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan kompetensinya. Yang pertama tadi kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian bisa mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara yang ketiga itu Bu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, yang Ibu lakukan pada waktu observasi ini Bu? Sepertinya yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik ini saya lebih ke yang mendengarkan
dengan aktif ya Bu ya. Hmm. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi ada dua Bu ya yang mau Ibu kembangkan. Yang pertama tadi mendengarkan dengan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa aja Bu nanti? Untuk indikator ketercapaiannya, saya ingin agar coach saya itu mendapatkan solusi. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah pada saat coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan selanjutnya Ibu Mela melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coachingnya selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, sukses selalu Bu Mela. Terima kasih. Halo Bu Hen. Halo Apa Ibu, kabar? kabar baik Ibu. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, Saya dengar nih katanya Bu Hen pengen ketemu saya nih. iya Ada betul Ibu. yang ingin disampaikan mungkin? Iya, saya ingin bercerita nih Bu ya ke Bu Mela. Ini loh, anak-anak saya itu, siswa saya itu hampir sebagian besar, ya separuhnya lah Bu ya. Itu suka mengumpulkan tugas itu terlambat Ibu. Jadi misalnya deadline-nya hari Senin, itu ada aja yang belum mengumpulkan. Begitu Ibu. Oke, Bu Hen, saya ini kan waktunya terbatas juga. Iya. Paling kita berbincang-bincang hanya 10 atau 15 menit aja ya. Siap Ibu, terima kasih loh waktunya ini Bu ya. Jadi ini tentang masalah anak-anak ya Bu? Iya tugasnya? betul Ibu, masalah anak-anak tugasnya ini nggak cepat selesai, nggak sesuai due date-nya gitu loh Bu. Jadi kalau setelah kita berbincang nih Bu Hen, kira-kira apa yang ingin Bu Hen dapat nih setelah kita ngobrol? Iya, saya pinginnya nanti itu anak-anak itu bisa on time gitu, mengumpulkan tugasnya. Seperti itu Ibu. Supaya anak-anak on time nih, Bu Hen ini sudah melakukan hal apa nih selama ini? Apakah ada yang sudah Bu Hen lakukan gitu? Gini, saya sih beberapa anak yang belum mengumpulkan itu nggak on time mengumpulkannya, saya tanya. Ini ada beberapa jawaban nih Bu, alasannya nih. Alasannya apa? Oh belum selesai Bu Hen itu karena gambarnya belum komplit seperti itu. Kan gambar denah nih pas tugasnya. Jadi ukuran sudah ada, Bu kurang Bu. Belum ada propertiesnya seperti itu Ibu. Jadi ada bagian-bagian yang kurang Ibu. Jadi mereka belum mau mengumpulkan seperti itu. Jadi alasan belum mengumpulkannya ini karena anak-anak merasa tugasnya itu belum lengkap ya Bu? Betul, iya Ibu. Jadi apa yang sudah Bu Hen lakukan ya supaya anak-anak bisa melengkapi tugasnya, kemudian setelah itu bisa mengumpulkan dengan on time? Iya, jadi saya nanti akan gini Bu, karena ini mungkin yang anak-anak ini yang nggak on time ini tinggal sedikit-sedikit lah Bu, seharusnya ini ya tugasnya. Tapi karena tuntutan saya ini yang harus komplit, nah nanti saya gini, anak-anak yang seperti itu akan ini Bu, saya akan berdiferensiasi untuk berdiferensi produknya. Jadi nanti saya beri kelonggaran ini Bu ya. Untuk properti tetap ada, tapi cuman misalnya di ruang tamu saja seperti itu. Kan istilahnya untuk propertis kan kalau udah satu dia meletakkan, nanti pasti peletakan yang lainnya itu sudah bisa semua nih pasti seperti itu. Kemudian nanti saya akan melakukan begini Bu, biar anak-anak yang terlambat ini agak terpacu gitu ya. Saya akan ini membuat rencana teman sejawat Ibu. Jadi teman-teman yang sudah bisa nih, yang sudah bisa dan cepat menggambarnya, nanti bisa membantu nih teman-temannya yang agak lambat Ibu. Jadi bisa dibantu gitu loh. Seperti itu. Karena menurut saya nanti kalau misalnya ada teman sejawat, anak-anak ini kan selain dia sudah bisa, kalau dia jadi teman sejawat,
itu bisa jadi lebih pintar Ibu, karena skillnya bertambah Ibu. Menurut saya seperti itu Bu. Itu rencana yang bagus tuh, Iya, Bu Hen. iya Ibu. Apa yang sudah Bu Hen sampaikan itu sudah luar biasa kalau Iya, menurut saya ya. iya Ibu. Bu Hen akan menggunakan diferensiasi Iya. produk ya, jadi ada perbedaan sesuai dengan minat mereka barangkali Betul, gitu iya, ya, iya Bu Ibu. ya. Maksud saya seperti itu Ibu. Kemudian teman sejawat, Iya. ya, teman yang sudah bisa mendampingi teman-temannya yang belum bisa ya. Iya, Itu luar seperti biasa. itu. Nah, kalau idealnya seperti itu, Bu Hen, kalau kita rating nih dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Hen yang sudah Bu Hen lakukan itu sudah berada di rating berapa? Saya sih nggak tinggi-tinggi amat ya Bu, nanti kepinginnya ya 7,5 ya kepinginnya saya. Tapi posisi sekarang ya saya beri nilai 6 lah Bu. Untuk due date-nya tugas anak-anak ini, karena masih beberapa ada yang belum on time ya Bu ya, 6 lah Bu. Jadi masih ada 1,5 poin ini untuk capai ke, saya kepinginnya 75 aja udah bagus, itu udah cukup buat saya. Seperti itu Ibu. Jadi idealnya menurut Bu Hen ke angka 7,5, Setengah ya. tapi saat ini baru di angka yang 6. Perlu perjuangan lagi ya Bu Iya. supaya anak-anak bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya ya. Iya. Cocok. Nah, jika begitu kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih, supaya bisa ke angka 7,5 itu bagaimana? Apa yang akan Iya, dilakukan? tadi rencana-rencana saya itu tadi ya Bu ya, beberapa yang berdiferensiasi sama teman sejawat akan saya lakukan ini mulai, ini kan ke akhir Juli ya Bu ya. Nanti pertemuan minggu depan ini akan saya lakukan, akan saya coba ini, akan saya kejar selama seminggu ini untuk tugas yang pertama. Nanti untuk tugas-tugas berikutnya kalau sudah saya lakukan hal yang sama, ini pasti bisa cepat ini Bu nanti. Anak-anak dalam mengumpulkan, saya yakin ini masih bisa, karena sudah ada perubahan dalam proses pembelajaran kan Bu. Baik, jadi ada pertemuan-pertemuan ya. Iya. Ya. Mungkin bisa dilaksanakan tuh secepatnya sudah Iya, Ibu. bagus Ibu ya. Nanti langsung pertemuan minggu depan akan saya laksanakan ini Bu. Gimana Bu Hen nih? Ada lagi nggak kira-kira yang mau Bu Hen sampaikan? Sepertinya sudah Ibu, sudah cukup itu. Nanti kan sudah ada masalah saya, sudah ada nanti rencana-rencana saya kan sudah saya ungkapkan Ibu ya, dan Ibu sudah memberikan komentar ini bagus, ini bisa dilaksanakan ya Bu ya. Iya, seperti itu Ibu Ya. Iya, sudah. Semoga berhasil ya Bu Hen ya. Baik. Rencana-rencana aksi yang akan Bu Hen lakukan ke anak-anak, semoga anak-anak ada perkembangan, nilainya semakin bagus, Baik. pekerjaan tugasnya semakin rajin lagi. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Mela sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Iya. Baik Bu Mela, sampai ketemu lagi Baik, Bu Mela. esok hari. Saya tunggu cerita berikutnya. Baik, siap. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Mela. Ya. Assalamualaikum Bu Mela. Salam Ibu. Gimana tadi prosesnya udah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Bu Mela. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Koci tadi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan pertama Bu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching ya Bu? Jadi tadi ketika melakukan proses coaching itu saya sudah melakukannya menggunakan alur kita, menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha untuk menggali potensi dari coaching saya Bu, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah, tadi udah luar biasa tadi yang Ibu Mela sudah lakukan. Jadi Bu Mela tadi saya lihat udah berhasil untuk melakukan proses coaching dengan baik, dengan menerapkan alur kita ya Bu ya tadi ya. Tadi saya lihat Bu Mela sudah menanyakan tujuan dari proses coaching ini. Kemudian Bu Mela juga sudah berhasil mengidentifikasi, menanyakan apa sih permasalahannya.
Kemudian tadi juga saya lihat sudah ada rencana aksi, juga menanyakan tanggung jawab dari pelaksanaan rencana tadi ya Bu Mela, udah bagus banget nih. Terus lagi nih Bu Mela, saya juga tadi sudah melihat Bu Mela itu sudah berjalan dengan baik coachingnya. Bu Mela sudah fokus, present dengan kehadiran penuh, bisa mengajukan pertanyaan dengan berbobot, bisa mendengarkan aktif. Nah itu luar biasa banget nih Bu Mela nih. Nah ya, sesuai dengan kata kuncinya tadi Bu Mela ya, Bu Mela sudah melakukan hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya lagi kegiatan coachingnya bisa lebih lancar lagi ya Bu Mela ya. Nah, satu lagi nih Bu Mela, saya mau nanya, kira-kira ke depannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami lagi mengenai alur tirta agar proses coaching berikutnya saya makin lebih baik. Amin, amin. Luar biasa banget nih Bu Mela. Jadi tadi Ibu mau mendalami lagi ya Bu ya alur tirtanya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Ibu juga sudah melakukan observasi menggunakan proses dengan alur tirta. Kemudian saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Mela, sukses ke depannya ya Bu ya. Bagaimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya juga kabar baik Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah ya. Begini Bu, Ibu Abdullah, saya akan mengajarkan kegiatan coach ya, itu ya, iya betul. Nanti lebih penilaiannya itu ya. Saya akan mengamati tentang bagaimana proses alur ceritanya, gitu ya Ibu. Kemudian nanti bagaimana nih Bu Fenty apakah sudah memberikan misalnya kepada foto pada kuncinya ya. Kemudian nanti ini bagaimana nanti respon kucing ini ya dari pertanyaan yang diberikan nanti apa memberikan jawaban tidak terbuka atau masih ada ini seperti itu ya Bu ya. Baik. Oh iya, kemudian jangan lupa ya Bu ya, nanti prinsip coachingnya itu yaitu kemitraan, kemudian kritis kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kucing itu juga harus diperhatikan ya Bu ya. Baik. Jadi gini, yang saya tanyakan nih sekarang, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Terima kasih ya Bu Hendrika. Jadi untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu tentang mendengarkan dengan aktif Bu. Ya. Satu lagi saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Ibu, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin lebih meningkatkan buku yang pertama mendengarkan aktif, dan yang terakhir saya ingin bisa lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik Ibu. Nah, ini pertanyaan saya yang ketiga ya Ibu. Indikator yang bagaimana nih Bu yang Ibu ingin tercapai sesuai dengan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya inginnya Bu nanti di coachingnya ini bisa mendapatkan solusi, bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu secara aktif. Jadi dia bisa mengeksplorasi dirinya untuk menemukan solusi dari masalah. Oh iya, baik Ibu. Nah, itu tadi ya Bu ya rubriknya, rubrik penilaiannya. Nanti semoga Ibu dapat melakukan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Baik Ibu. Selamat berkegiatan ya Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Semoga lancar. Amin. Assalamualaikum Bu Mela. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Bu Fenty gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bu Mela, kemarin nelpon saya mau ada apa nih? Mau curhat-curhat dikit nih Bu Fenty. Ada waktu nggak Bu Fenty? Ada, buat Bu Mela mah selalu ada waktu. Ayo duduk di sini Bu Mela. Ada masalah
sedikit ya Bu di sekolah ya berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Saya kok melihat teman-teman di sekolah sepertinya apa ya pembelajaran itu monoton gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu saya lihat kok cepat bosen. Padahal di sekolah itu sudah ada infokus, ada lapangan gitu ya Bu. Padahal itu kan bisa digunakan untuk pembelajaran ya Bu ya kalau menurut saya. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Teman-teman itu masih menggunakan metodenya yang konvensional. Jadi begitu. Berarti Bu Mela hari ini tuh mau ketemu saya tujuannya mau bicarakan masalah pembelajaran di sekolah yang monoton. Oh gitu. Barangkali kalau kita sudah ketemu gitu Bu, kita bisa sharing ya. Iya. Gimana itu dengan permasalahan yang ada di sekolah saya. Nah, Bu Mela, menurut Ibu nih kira-kira masalahnya di mana tuh? Kenapa pembelajarannya monotonnya seperti apa sih Bu Mela? Ya, pembelajarannya itu nggak bervariatif gitu ya. Nggak ada variasi. Kebanyakannya itu ceramah. Jadi sekarang ini apalagi kurikulum merdeka itu ya. Kayaknya kalau yang namanya ceramah itu kan setidaknya harus tidak ada. Kita itu hanya sebagai fasilitator gitu kan. Tapi yang saya lihat dari teman-teman itu masih menggunakan metode yang itu sama lagi. Sampai ada anak yang sampai tertidur di kelas. Oh ya ampun. Saking ngantuknya tuh ya Bu ya. Mungkin ya bosan ya Bu, kita aja kan kalau mendengarkan hanya ceramah itu kan bosan, anak-anak nggak ada kegiatan. Jadi infokusnya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal ada ya Bu ya di tiap kelas ya. Sudah difasilitasi infokusnya. Coba Bu, selain tadi metode pembelajarannya yang masih ceramah aja, terus tidak ada penggunaan media pembelajaran yang ini ya Bu ya, yang kurang efektif mungkin ya Bu akhirnya ya Bu. Apalagi Bu kira-kira? Yang bikin bosan gitu ya. Media yang digunakan juga ya. Itu lagi nggak ada variasinya gitu. Jadi menurut Bu Tenti gimana nih? Apa ada solusi supaya pembelajarannya itu menarik gitu ya Bu ya? Penggunaan medianya, sarana dan prasarana di sekolah itu maunya saya itu ikut itu kan bisa dijadikan sumber belajar ya. Iya sih. Ada toga, ada greenhouse. Itu kan anak-anak bisa dibawa keluar kalau seperti itu. Nah, kalau yang selama ini Bu Mela lakukan nih, kira-kira udah ada upaya perbaikan nggak buat kedepannya nih untuk masalah itu? Iya. Saya sudah coba melalui ajakan-ajakan itu diajak untuk ke kelas itu ya Bu ya, untuk apalagi sekarang banyak guru-guru yang dari P3K baru ya, untuk melihat, dicontohkan bahkan ketika saya mengajar di kelas kemudian videonya ditampilkan tuh kalau di acara dengan guru-guru tuh itu juga dilakukan gitu. Ya itu sudah. Berarti Bu Mela udah melakukan langkah-langkah sebenarnya ya Bu ya. Nah kira-kira Bu kalau misalnya nih kalau saya kasih level 1 sampai 10, langkah-langkah yang Ibu udah lakukan ini udah ada di taraf mana Bu? Sepertinya kalau melihat kejadian yang ini sepertinya masih 6 kan ya. Masih 6 ya, masih jauh dari target ya Bu ya. Bu Mela targetin berapa memang? Saya sih maunya yang ideal itu Bu 10 ya. Ingat 10 supaya anak-anak itu benar-benar menjadikan betul-betul menjadi pembelajar gitu sepanjang hayat. Jadi ada motivasi belajarnya itu. Nah kira-kira Bu Mela nih dalam waktu dekat ini Bu Mela mau merencanakan apa nih untuk supaya dapat targetnya tadi tuh angka 10? Apa ya Bu ya? Kalau pelatihan itu juga memerlukan waktu yang lama ya. Mungkin semacam apa namanya mentoring gitu ya. Bisa sih mungkin untuk karena waktunya harus kalau pelatihan kan perlu waktu lama, biaya juga barangkali. Jadi mungkin ini pakai mentoring jadi utamanya ya Bu Mela ya. Iya, kira-kira mau dilakukannya mulai kapan Bu Mela? Ya, saya sih maunya secepatnya. Secepatnya supaya ya. ada perubahan. Amin. Supaya ada perubahan di sekolah saya, kompetensi anak-anak juga lebih cepat meningkat. Mudah-mudahan ya Bu Mela ya.
Jadi pokoknya mah Bu Mela harus tetap semangat dan langkah-langkah apa yang tadi Bu Mela rencanakan itu secepatnya dieksekusi ya Bu Mela, begitu ya. Nah, gimana nih sekarang perasaannya Bu Mela setelah melakukan coaching ini? Kita ngobrol bareng-bareng seperti ini tukar pikiran. Gimana perasaannya? Terima kasih banyak loh Bu Fenty sudah mendengarkan curhatnya saya. Sama-sama Bu Saya Mela. saya ya insya Allah segera saya lakukan dan mungkin nanti kita sering-sering lagi Bu untuk berbagi lagi barangkali ya. Iya, luar biasa. Pokoknya tadi langkah-langkahnya sudah Bu Mela rencanakan, tinggal nanti dieksekusi. Dan saya tunggu nanti hasilnya, perubahannya ya Bu Mela. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Amin. Doakan ya Bu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan lancar. Enggak jadi rasanya nih, Bu. Kapan-kapan kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi ya Bu Mela ya. Ya, terima kasih nih Bu ya. Sama-sama Bu Iya, Mela. makasih Mudah-mudahan banyak, Bu Fenty. sukses ya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Halo, Halo Ibu. Fenty. Ketemu lagi. Lagi. Gimana, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah Ibu. Ibu Alhamdulillah, gimana iya. kabarnya? Sehat juga Ibu Fenty. Alhamdulillah. Nah, Bu Fenty kan sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya, Bu. Dengan Alhamdulillah. Ibu Ibu Mela Mela. tadi Bu. Iya. Ibu, saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan terkait kegiatan yang sudah dilakukan ya. Iya Ibu, Apa silakan. yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu terkait dengan indikator yang sudah diinginkan? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah berhasil menjalankan coaching dengan Alur Tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuannya, Iya. bisa mengidentifikasi masalah dari si coaching, kemudian bisa menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir saya juga bisa menanyakan tentang tanggung jawab yang akan coaching lakukan Bu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya gitu Iya. Bu. Jadi kegiatannya sudah berjalan dengan lancar ya Bu Iya, ya? alhamdulillah Sesuai dengan Bu. Alur Tirta. Iya. Kemudian nih yang terakhir tadi Bu Mela sudah dapat ini dapat solusi Iya, jawaban dan dia sendiri yang iya menjawab ya, Bu, berhasil ya? menemukannya Ya, sendiri seperti Bu. itu. Baik. Baik, kemudian juga saya lihat tadi prinsip coachingnya sudah dapat ini Bu. Ya, alhamdulillah Ibu. Iya. Terima kasih. Nih, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apalagi Ibu yang kompetensi apalagi yang mau Ibu Fenty kembangkan Bu? Saya pengen ke depannya saya bisa lebih memahami Bu tentang Alur Tirta ini supaya nanti ke depannya ketika melakukan proses coaching saya bisa lebih paham lagi, hasilnya bisa lebih baik lagi Ibu. Baik. Baik Ibu, sudah terlaksana kegiatan coachingnya ya Bu ya. Semoga Ibu nanti melakukan kegiatannya bertambah lebih baik lagi. Amin, Kemudian alur amin. ceritanya juga semakin dapat ya Ibu ya. Amin, Ibu. Sukses untuk mengajarnya ya Ibu ya. Terima sukses di kasih sekolah. banyak Ibu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Terima Sama-sama, kasih Ibu. atas bimbingannya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Guru penggerak, Tergerak bergerak.